Selamat mendengarkan. Hari ini, juri-juri berkumpul untuk memutuskan pemenang kompetisi sketsa desain ini. Desain Marsha masuk dalam nominasi desain berkualitas dan yang dipertimbangkan untuk dijadikan pemenang. Semua juri memberikan penilaian dan pertimbangannya untuk memutuskan siapa pemenang utamanya. Dari hasil penilaian dan juga komentar ahli perhiasan desain, Marsha diputuskan menjadi pemenang utama lomba ini. Tania tidak banyak berkomentar, karena ini sudah seperti keinginannya. Menjadi pemenang utama akan ikut konferensi pers. Di saat inilah, nanti Tania berencana mengeluarkan senjata pamungkasnya untuk membuat malu Marsha di depan umum. Kita lihat aja nanti. Gadis bisu, bersiaplah. Posisi Nyonya Liu hanya bisa menjadi milikku, ucap Tania dalam hati. Setelah menunggu selama 7 hari penilaian, akhirnya secara resmi Dangyong Entertainment mengumumkan pemenang utamanya di website resmi mereka. Hana teriak-teriak, meski tak bisa mengeluarkan suara dengan sempurna. Namun karena terlalu senang, Hana tetap saja berteriak dan memeluk Marsha berputar-putar. Tuan Li yang melihat putrinya itu seperti baru saja kerasukan, melerai dan menghentikan putrinya yang masih saja memutar-mutar Marsha. "Hei, katakan, ini apa yang terjadi?" tanya Tuan Li. Hana masuk ke ruangan kerja Tuan Li dan mengambil laptopnya, lalu menunjukkan kepada Tuan Li dan Marsha untuk membacanya. Membaca pengumuman itu, gantian Tuan Li yang loncat kegirangan senang. "Selamat Marsha, kami bangga kepadamu," ucap Tuan Li. Sedangkan Marsha masih tertegun sedikit tidak percaya bahwa dia akan menang dalam kompetisi ini, menyingkirkan semua pesaing yang lulus dari sekolah ternama yang sudah memiliki pengalaman kelas atas. Beberapa menit kemudian, barulah Marsha mendapatkan kesadarannya dan memeluk-meluk Hana. "Terima kasih karena sudah menyemangatiku," ucap Marsha dalam bahasa isyarat. Tak berapa lama, ponsel Marsha berdering. Itu telepon dari tim kreatif Dongyang Entertainment yang menyampaikan berita kemenangan secara resmi dan mengundang Marsha untuk bisa hadir melakukan konferensi pers. Marsha sedari awal menjawab telepon, sudah langsung menyalakan loudspeaker agar dia bisa memberikan jawaban dalam bentuk tulisan dan dibacakan oleh Tuan Li. Memenangkan lomba ini secara otomatis langsung mendapatkan kontrak dan bayaran terhadap desain-desain yang akan Dongyang Entertainment pakai di beberapa film mereka selanjutnya. Tuan Li menjawab bahwa Marsha akan menghadiri konferensi pers tersebut. Setelah panggilan telepon itu selesai, Marsha segera memberi pesan kepada Nyonya Su untuk ikut hadir di konferensi pers tersebut dan merayakan kemenangannya. Nyonya Su pun langsung menyetujui dan tentunya merasa bangga pada Marsha. Marsha meminta Hana untuk menemaninya membeli sebuah gaun untuk acara konferensi pers besok. Tuan Li pun mengizinkan. "Pergilah, aku yang akan menjaga toko," ucap Tuan Li. Marsha dan Hana pun pergi ke butik terdekat dari toko. Setelah selesai membeli dan membayar, barulah Marsha kembali ke rumah. Lagi-lagi Louis sudah berada di rumah lebih awal. Louis mengernyitkan alisnya melihat Marsha membawa beberapa kantong belanjaan, namun tetap memilih mengabaikannya. Marsha pun langsung menuju ke kamarnya. Marsha enggan bercerita kepada Louis tentang prestasinya ini, karena memahami, bagi Louis, dia hanyalah seperti udara, yang ada namun tak terlihat. Pagi-pagi sekali Marsha sudah berhias dengan riasan natural, namun cantik. Marsha mematut-matut dirinya di kaca. Marsha sudah rapi. Marsha pun segera turun dari kamarnya, karena taksi yang menjemputnya telah datang. Marsha berpapasan dengan Louis di tangga. Mereka terdiam beberapa saat, saling memandang. Teringat taksinya telah menunggu, Marsha pun segera menuruni anak tangga rumah mereka dengan cepat. Puk, Marsha menutup pintu taksinya dan memberikan secari kertas bertuliskan Dangyong Entertainment. Di sana, Hana, Tuan Li, dan Nyonya Su sudah menunggu Marsha. Hana segera saja memeluk Marsha yang baru turun dari taksi. "Ayo, kita menyambut kemenanganmu," ucap Hana dalam bahasa isyarat. Setelah Marsha masuk, Park Jun datang bersama manajernya. Jun mengetahui bahwa Marsha memenangkan kompetisi, dan hari ini adalah konferensi pers kemenangan Marsha. Marsha dan yang lainnya dibawa ke ruang tunggu oleh tim kreatif.
Sebelum konferensi pers dimulai, tim kreatif melakukan briefing. Karena mereka tahu Marsha mengalami kebisuan, mereka pun meminta Nyonya Su sebagai juru bicara Marsha. Dalam konferensi pers ini, akan ada beberapa petinggi Dangyong dan beberapa undangan artis-artis papan atas yang akan hadir. Jun menduduki kursi paling depan karena masuk dalam artis undangan VIP. Jun melihat-lihat hasil desain Marsha di web resmi Dangyong Entertainment dan benar-benar mengaguminya. Sementara Tania datang bersama Louis Liu. Hal ini dilakukan sengaja oleh Tania karena Tania ingin mempermalukan Marsha, bukan hanya di depan publik, namun juga di depan Louis. Para juri dan juga Louis juga duduk di kursi VIP. Louis, Tania, juga Jun duduk di satu deret paling depan. Tuan Lee dan Hana pun duduk di kursi VIP. Pintu aula terbuka. Petinggi Dangyong Entertainment berjalan di depan, lalu di belakangnya diikuti oleh Marsha dan Nyonya Su. Nampak, terlihat Nyonya Su menggenggam tangan Marsha agar mengurangi kegugupan. "Tenanglah, jangan gugup, ada aku," ucapnya. Ketika berjalan menuju ke panggung, Marsha melihat ada Jun, lalu pandangannya beralih kepada Louis. Mata mereka saling beradu pandang. Melihat di sebelah Louis ada seorang wanita yang melingkarkan tangannya ke lengan Louis. Marsha pun menarik pandangannya. Nyonya Su juga melihat Tuan Louis di sana dan melemparkan senyumannya kepada Louis, namun dibalas dengan sikap dingin. Wanita itu, cintanya Louis, pikir Marsha. Louis nampak terkejut melihat Marsha duduk bersama petinggi Dangyong Entertainment. Tania memperhatikan sikap terkejut Louis. "Apa istrimu tidak memberitahumu tentang ini?" tanya Tania berbisik memberikan pose seakan sedang mencium pipi Louis. Marsha duduk di kursi melihat adegan tersebut, lalu menundukkan kepalanya. Tak ingin melihat pemandangan itu. Jun yang melihat Marsha sedikit terasa aneh. Bukankah harusnya dia senang, sudah menjadi pemenang utama? Pikir Jun. Jun mengambil ponselnya, lalu menghubungi ponsel Marsha. Marsha melihat nomor tadi kenal menghubunginya. Marsha menjawabnya tanpa bersuara. "Hei, ini aku Jun," ucapnya. "Lihat ke depan, jangan menunduk. Kau adalah bintang hari ini, jadi jangan meredup," ucap Jun menghibur. Marsha mengangkat kepalanya, lalu melihat Jun sedang melambai samar kepadanya. Marsha pun membalas hanya dengan senyuman. Konferensi pers pun dimulai. Jun mengakhiri panggilannya. MC membuka acara konferensi pers melakukan pembukaan dan mengumumkan secara resmi bahwa Marsha adalah pemenang umum kompetisi Dangyong Entertainment. MC meminta Marsha berdiri dan menerima plakat kemenangan. Nyonya Su berdiri di samping Marsha, lalu mewakili Marsha mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, Tania berdiri dan maju ke depan panggung. "Nona Marsha, bolehkah aku bertanya?" ucap Tania. Marsha melihat ke arah Louis yang masih terus berwajah dingin tak peduli. "Apakah semua desainmu bukan hasil plagiat?" tanya Tania. "Plagiat," ucap Marsha dalam hati. Merasa menang itu adalah hasil karyanya. Marsha menggelengkan kepalanya keras-keras, menjawab jika dia bukan seorang plagiat. "Oh ya? Jika begitu, bisakah kau menjelaskan tentang bukti ini?" ucap Tania. Manajer Tania membawa sebuah laptop dan menunjukkan beberapa motif desain yang sama dengan yang Marsha pakai di kompetisi desain ini. Juri-juri yang lain pun mengerubungi manajer Tania dan terkejut, desainnya hampir sama persis antara gaya desain Marsha dengan yang ada di website internet tersebut. Marsha masih terus menggelengkan kepalanya, menyanggah. Sementara wartawan dan juri sudah mulai memojokkan Marsha. Jun melihat Marsha mulai menangis, lalu berdiri dan menarik Marsha dari kerumunan wartawan tersebut. Pengawal Jun menahan para wartawan tersebut. Louis melihat pemandangan itu terkejut bukan main. Bagaimana gadis itu bisa mengenal Jun? Pikir Louis. "Marsha, aku percaya. Kau tidak melakukan itu. Apa kau bisa membuktikannya?" tanya Jun. Marsha berpikir sejenak, menggigit-gigit bibirnya. Seketika saja, Jun jadi merasa gemas melihat Marsha, yang meski dalam keadaan takut, namun masih bersikap imut. "Bagaimana? Apa kau bisa membuktikannya?" tanya Jun lagi. Marsha mengangguk, memberi jawaban iya kepada Jun. "Apa caramu?" tanya Jun. "Berikan aku sebuah laptop yang tersambung pada proyektor," tulis Marsha di notepad-nya.
Jun segera saja meminta asistennya memberikan laptopnya dan menyambungkan dengan proyektor aula. Jun mengambil alih mic pembawa acara. Tuan-tuan dan nyonya, aku mempercayai bahwa Nona Marsha tidak melakukan hal yang dituduhkan oleh Nona Tania, ucap Jun. Nona Marsha akan membuktikannya untuk kalian, ucap Jun lagi. Jun berdiri di samping Marsha dan memberikan senyuman dukungannya. Lakukanlah, ucap Jun. Marsha membuka website College of Art dan mulai login ke akunnya. Marsha memasukkan username dan passwordnya, dan beberapa detik kemudian, terlihat Marsha berhasil memasuki akunnya. Di akunnya, terlihat semua histori pengunggahan, bahkan draft-draft foto yang belum diunggah pun dapat terlihat. Tidak sampai di situ, Marsha pun memperlihatkan isi inbox dari para penggemarnya yang meminta dirinya mendesainkan perhiasan khusus untuk mereka. Termasuk inbox dari Tania. Di inbox akun Marsha pun terbaca beberapa perusahaan perhiasan ternama bahkan meminta kesediaan Marsha untuk menjual desainnya kepada mereka. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.